Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai abang kakak semua, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Oke, kita berjumpa lagi dalam pelajaran prakarya oleh saya Siti Hartina Fitri. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini menjadi berkah pekerjaan kita juga. Oke, kita sekarang sudah masuk ke bab baru, yaitu bab 4 tentang makanan hasil pengolahan peternak dan perikanan, yang mana pada bab 3 kita sudah membahas tentang budidaya ikannya, dan sekarang kita akan membahas tentang pengolahannya menjadi makanan gitu ya. Oke, jadi kita sudah budidayakan sendiri, kita olah sendiri, pasti segar tuh. Oke, baiklah. Pertama, pengolahan bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan, baik mentah ataupun olahan. Bahan pangan hewani tidak selalu berbentuk daging hewan, melainkan dapat berupa susu, telur, serta produk-produk olahan berbahan dasar dari hasil hewani yang dapat dikonsumsi sebagai makanan. Oke, jadi yang namanya bahan pangan hewani itu tidak selalu daging. Tadi bisa ada susu, telur, dan produk-produk yang berasal dari hewan gitu. Oke. Jadi tingkat konsumsi pangan hewani pada suatu negara atau wilayah akan meningkat seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap gizi dan perbaikan keadaan ekonomi penduduk. Oke, sekarang kita masuk metode memasak berbahan dasar hewani. Oke, kita sudah masuk metodenya, metode dalam memasaknya. Oke, di sini ada 4, ada metode memasak unggas, metode memasak daging, metode memasak ikan dan kerang, dan metode memasak telur. Tapi kita hari ini hanya membahas tentang metode memasak unggas dan metode memasak daging. Jadi kita hari ini hanya membahas 2 saja. Oke, yang pertama. Bahan pangan hewani perlu diolah dengan metode yang tepat agar gizi yang terkandung tidak hilang. Selain itu, penggunaan metode yang tepat dapat menghasilkan sajian hidangan yang sangat lezat. Adapun metode memasak bahan dasar hewan terdiri atas 3 macam metode yang berbeda-beda. Ya, tadi akan kita bahas. Yang pertama, metode memasak unggas. Unggas merupakan jenis hewan kecil yang biasa dimasak sebagai sajian rumah tangga. Jenis-jenis unggas yang biasa dimasak yaitu ayam, bebek, dan burung. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mengolah bahan makanan dari unggas yaitu proses mengolahnya. Metode memasak yang tepat untuk memasak hidangan unggas yaitu dengan menumis, menggoreng, memanggang, dan memasak dengan bumbu. Itu dia. Oke, kita masuk ke metode memasak hidangan unggas. Agak aneh ya hidangan unggas gitu. Oke, yang pertama ada menumis, kemudian menggoreng dengan minyak sedikit pada penggorengan, kemudian menggoreng dengan minyak banyak, kemudian memanggang dalam oven, memanggang dengan bara, memasak dengan cairan berbumbu, dan memasak dalam cairan berbumbu dan asam. Itu dia metode dalam memasak hidangan unggas. Oke, tadi kita sudah bahas metodenya, dan sekarang hal-hal apa aja yang harus diperhatikan saat mengolah bahan makanan dari unggas. Oke, metode udah ada, sekarang kita perhatiin cara pengolahan yang bagus gitu. Ada cara yang harus kita perhatikan agar makanan kita itu menjadi bagus gitu, gizinya nggak hilang, proteinnya gitu nggak hilang, jadi tetap bagus gitu ya. Apa aja hal-hal yang harus diperhatikan saat mengolah bahan makanan dari unggas? Yaitu ada 3.
Yang pertama, saat proses pengolahan unggas yang menggunakan banyak cairan, unggas jangan terlalu lama dimasak dan jangan terlalu sering diaduk karena daging unggas akan hancur. Oke, jadi semakin sering diaduk, kalau sering diaduk kan akan hancur gitu. Jadi aduknya seperlunya aja. Kemudian saat pengolahan dengan metode deep frying, teknik yang tepat untuk unggas adalah dilapisi dengan tepung. Hal itu dilakukan untuk melindungi kandungan protein yang terdapat pada ayam. Oke, maksudnya biar tidak biar kandungan protein itu tetap terjaga karena sudah dilapisi dengan tepung tersebut. Oke, yang ketiga, saat mengolah dengan metode memanggang di bara api, hal yang perlu diperhatikan yaitu bila ayam masih dalam keadaan mentah, sebaiknya bagian persendiannya dikerat. Kenapa? Karena agar terjadi sirkulasi panas yang merata masuk ke dalam seluruh bagian ayam, sehingga dapat menghasilkan tingkat kematangan yang merata. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode memasak daging. Daging merupakan sebutan bahan dasar hewani pada masakan yang berasal dari sapi, kambing, dan kerbau. Oke, metode memasak daging yang tepat yaitu dengan menumis, menggoreng, memanggang, mengukus, dan memasak dengan bumbu. Hal yang perlu diperhatikan saat mengolah masakan berbahan daging yaitu ketika proses pengolahannya. Oke, kita masuk ke metode memasak hidangan berbahan daging. Ya, yaitu ada menumis, menggoreng dengan minyak sedikit pada pan dadar, memanggang dalam oven, mengukus, memanggang dengan bara, memanggang dengan baja panas, memasak dengan cairan berbumbu, memasak dengan cairan bumbu, dan memasak dengan mengasap. Oke, itu dia metode memasak hidangan berbahan daging. Oke, ini juga hal-hal yang harus diperhatikan saat mengolah bahan makanan dari daging. Yang pertama, ketika mengolah daging, khususnya untuk daging impor dengan metode braising atau metode lain yang banyak mengandung cairan, sebaiknya jangan terlalu lama dimasak. Kenapa? Karena hal tersebut akan mengakibatkan tekstur daging menjadi keras. Oke, jadi jadi tidak perlu dimasak lama-lama. Oke, selanjutnya saat diolah dengan metode grilling atau grading, daging jangan ditekan karena daging akan banyak mengeluarkan cairan atau zat ekstraktif yang akan mengurangi kelembutan, kelembapan, rasa, dan aroma daging tersebut. Oke, jadi jangan ditekan-tekan ya. Oke, selanjutnya ketika memanggang daging sebaiknya jangan mengenai sumber panas langsung karena zat yang didapatkan dari arang daging yang terkaramelisasi terlalu lama mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan. Tuh, jadi jangan langsung kena karena takutnya didapatkan arang daging tadi yang terkaramelisasi terlalu lama sehingga mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Baiklah, ini kuisnya dikerjai di buku tugasnya, buku prakaryanya. Baiklah, sekian saja pembahasan kita. Tadi kita sudah membuka dengan basmalah dan kita menutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.